Cuek itu ilmu mahal. Tidak semua orang bisa pilih apa yang mau dia urus. Orang yang tidak mengerti ilmu cuek, semua mau diurus. Sampai urusan keluarga orang yang bukan urusan dia juga mau diurusin. Jadi cerdas itu memang perlu sedikit bodoh amat. Karena kalau semua hal mau kita urusin, kita itu bukan jadi bodoh amat, tapi jadi amat bodoh. Dunia ini bising. Orang-orang sibuk menilai, mencampuri, mengomentari. Seolah segala hal harus diurus. Seolah setiap suara harus didengar. Tapi tidak semua layak diperhatikan. Tidak semua pantas menghabiskan pikiran. Karena ada satu ilmu yang tak semua orang punya. Ilmu cuek. Tidak semua hal perlu diurus. Tidak semua omongan perlu ditanggapi. Orang yang tak mengerti ilmu cuek sibuk memikirkan urusan yang bukan miliknya, dan akhirnya tenggelam dalam kelelahan yang sia-sia. Menjadi cerdas bukan sekedar tahu banyak hal, tapi tahu kapan harus peduli dan kapan harus mengabaikan. Karena kalau semua mau diurus, kita bukan jadi bodoh amat, tapi justru jadi amat bodoh. Ilmu cuek itu mahal. Bukan karena sulit dipelajari, tapi karena tidak semua orang sanggup membayarnya. Harganya adalah kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua hal layak mendapat perhatian. Tidak semua omongan pantas untuk diresapi. Butuh kebijaksanaan untuk memilah mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang cukup dibiarkan berlalu seperti angin. Karena dalam hidup ini, energi kita terbatas. Jika kita terus menghabiskannya untuk hal-hal yang tak penting, kita hanya akan berakhir lelah tanpa pernah benar-benar melangkah maju. Tapi tak semua orang memahami ini. Banyak yang terjebak dalam pusaran drama, menjadi pemeran dalam kisah yang bahkan bukan miliknya. Mereka menguras waktu dan perasaan untuk hal-hal yang seharusnya bisa diabaikan. Setiap ucapan orang lain mereka simpan. Setiap komentar mereka pikirkan. Hingga tanpa sadar, beban yang mereka tanggung semakin berat. Mereka lupa bahwa terkadang diam adalah kebijaksanaan dan melepaskan adalah tanda kedewasaan. Sebab semakin kita peduli pada banyak hal yang tak seharusnya, semakin kita kehilangan diri sendiri. Tidak semua hal layak diperhatikan, karena tidak semua yang datang itu membawa manfaat. Ada hal yang hanya singgah untuk menguji kesabaran. Ada yang sekedar menjadi angin lalu. Dan ada pula yang hadir hanya untuk menguras energi tanpa memberi arti. Tapi seringkali kita terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang seharusnya bisa kita abaikan. Kita memikirkan perkataan orang yang bahkan tak mengenal kita. Kita merisaukan pandangan dunia yang tak pernah bisa kita kendalikan.
kita lupa bahwa perhatian adalah mata uang yang berharga. Jika kita terus memberikannya pada hal-hal yang tak penting, kita akan kehabisan tenaga untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Maka belajar mengabaikan bukanlah tanda ketidakpedulian, melainkan bentuk perlindungan diri agar tidak tenggelam dalam lautan hal-hal yang tak seharusnya kita pikirkan. Kebiasaan orang yang tidak mengerti ilmu cuek. Orang yang tak mengerti ilmu cuek seringkali merasa perlu ikut campur dalam segala hal, seolah hidup ini adalah panggung di mana mereka harus menjadi sutradara bagi cerita orang lain. Mereka ingin tahu siapa yang bertengkar dengan siapa, siapa yang sedang jatuh cinta, siapa yang punya masalah di rumah, bahkan kisah pribadi orang-orang yang tak pernah mereka temui. Setiap hari, mereka menyibukkan diri dengan membedah kehidupan tetangga, mencari tahu urusan teman kerja, hingga mengikuti gosip selebriti yang bahkan tak mengenal keberadaan mereka. Tanpa sadar, mereka menghabiskan waktu dan pikirannya untuk sesuatu yang tak memberi manfaat apapun bagi hidupnya sendiri. Padahal, semakin banyak hal yang mereka urusi, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk dirinya sendiri. Mereka lelah, bukan karena hidup mereka berat, tapi karena mereka membawa beban yang seharusnya tidak mereka pikul. Sedikit bodoh amat itu tanda kecerdasan. Sedikit bodoh amat itu bukan tanda ketidakpedulian, tetapi sebuah kecerdasan. Orang yang benar-benar bijak tahu kapan harus peduli dan kapan harus mengabaikan. Mereka tidak sibuk menjelaskan dirinya kepada semua orang, tidak membuang waktu membalas setiap kritik, dan tidak membiarkan setiap hal kecil mengganggu kedamaian batinnya. Mereka paham bahwa tidak semua orang harus diyakinkan, tidak semua opini harus dilawan, dan tidak semua masalah harus menjadi beban pikiran. Karena bagi mereka, energi dan ketenangan jauh lebih berharga daripada sekedar memuaskan ego atau memenuhi ekspektasi orang lain. Sikap bodoh amat yang sesungguhnya bukan berarti menutup mata terhadap dunia, tapi memilih mana yang layak mendapat perhatian dan mana yang sebaiknya dibiarkan berlalu. Ini adalah bentuk perlindungan diri agar tidak tenggelam dalam kelelahan mental akibat mengurusi terlalu banyak hal yang tak penting. Orang yang selalu berusaha menyenangkan semua orang hanya akan berakhir kecewa. Sementara mereka yang memahami seni mengabaikan akan hidup lebih ringan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang seberapa banyak hal yang kita urusi, tapi seberapa banyak hal yang berani kita lepaskan. Kesalahan fatal mengurusi semua hal. Ada kesalahan fatal yang sering dilakukan banyak orang tanpa mereka sadari, yaitu terlalu peduli pada segala hal. Mereka merasa perlu tahu, perlu ikut campur, perlu mengomentari. Mereka sibuk menengahi pertengkaran yang bukan urusannya,
memikirkan masalah orang lain seolah itu masalahnya sendiri, bahkan berusaha menyelesaikan sesuatu yang tidak pernah diminta untuk mereka selesaikan. Mereka lupa bahwa semakin banyak hal yang mereka urusi, semakin besar pula beban yang harus mereka tanggung. Dan pada akhirnya, mereka bukan menjadi pahlawan dalam hidup orang lain, tetapi justru menjadi korban dari kelelahan yang mereka ciptakan sendiri. Pernahkah kita melihat seseorang yang begitu sibuk mengurusi kehidupan orang lain hingga lupa mengurusi hidupnya sendiri? Ia tahu siapa yang sedang bertengkar, tetapi tidak menyadari bahwa hatinya sendiri sedang rapuh. Ia paham bagaimana memberi nasihat kepada orang lain, tetapi lupa menenangkan pikirannya sendiri. Ia selalu ingin menjadi solusi bagi orang lain, tetapi justru kehilangan kendali atas kehidupannya sendiri. Inilah kenyataan pahit yang sering terjadi ketika seseorang terlalu sibuk melihat keluar hingga lupa menata yang ada di dalam. Pada akhirnya, bukan orang lain yang akan kelelahan, tetapi dirinya sendiri. Sebab hidup bukan tentang mengurus semua hal, melainkan tentang memilih mana yang benar-benar layak diperjuangkan. Beda antara bodoh amat dan amat bodoh. Ada perbedaan besar antara menjadi bodoh amat dan menjadi amat bodoh. Orang yang benar-benar paham ilmu cuek tahu cara memilah dan memilih. Mereka tahu mana yang perlu diperhatikan dan mana yang cukup dibiarkan berlalu. Mereka tidak asal mengabaikan segalanya, tetapi mereka punya batasan yang jelas tentang apa yang pantas mendapat energi dan waktu mereka. Mereka paham bahwa hidup ini adalah tentang prioritas, bukan tentang mencoba menangani segalanya sekaligus. Mereka tidak akan membuang waktu berdebat dengan orang yang tidak mau mendengar, tidak akan memusingkan hal-hal yang di luar kendali mereka, dan tidak akan membiarkan opini orang lain mengendalikan hidup mereka. Sebaliknya, orang yang tidak bisa memilah mana yang penting dan mana yang tidak, justru jatuh dalam kebodohan. Mereka ingin ikut campur dalam semua hal, merasa perlu memberi komentar pada setiap peristiwa, dan membiarkan diri mereka terseret dalam drama yang sebenarnya bisa mereka hindari. Mereka sibuk memperbaiki hidup orang lain, tetapi lupa memperbaiki diri sendiri. Mereka ingin mengendalikan semuanya, tetapi justru kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Dan akhirnya, mereka bukan menjadi cerdas, tetapi justru menjadi amat bodoh, terjebak dalam pusaran kepedulian yang tidak perlu, tanpa pernah benar-benar memahami arti ketenangan. Sebab kecerdasan bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita tahu, tetapi juga tentang seberapa bijak kita memilih apa yang perlu diperhatikan dan apa yang sebaiknya dilepaskan. Cara mempraktekkan ilmu cuek dalam kehidupan. Ilmu cuek bukan berarti menjadi acuh tak acuh terhadap segala hal,
melainkan seni memilih di mana kita harus meletakkan perhatian dan di mana kita harus membiarkan sesuatu berlalu. Hidup akan selalu dipenuhi dengan opini, ekspektasi, dan tuntutan dari berbagai arah. Jika kita tidak belajar memilah, kita akan mudah terseret ke dalam pusaran yang tak perlu. Kehilangan energi untuk hal-hal yang sebenarnya tak penting. Maka memahami dan menerapkan ilmu cuek adalah salah satu kunci untuk hidup lebih tenang dan tidak mudah terguncang. Ini adalah langkah-langkah untuk mempraktekkan ilmu cuek. Pertama, pahami prioritas hidupmu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagiku? Apa yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupanku? Jika sesuatu tidak memberikan manfaat nyata atau tidak mempengaruhi perjalanan hidupmu, maka itu bukan hal yang harus kamu pikirkan terlalu dalam. Fokuslah pada tujuan hidupmu, bukan pada hal-hal yang hanya menjadi gangguan sementara. Kedua, kenali mana yang layak diperhatikan dan mana yang tidak. Tidak semua komentar perlu ditanggapi. Tidak semua masalah perlu diselesaikan olehmu. Dan tidak semua orang pantas mendapatkan perhatianmu. Pilihlah dengan bijak mana yang memang perlu kamu urusi dan mana yang hanya akan menghabiskan waktumu tanpa memberi manfaat apapun. Jika suatu hal tidak membawa kebahagiaan, kedamaian, atau perkembangan dalam hidupmu, maka lepaskanlah. Ketiga, belajar mengabaikan hal yang tak bisa kamu kontrol. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain berpikir, berbicara, atau bertindak. Tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Jika sesuatu berada di luar kendalimu, lepaskan. Jangan biarkan hal-hal yang tidak bisa kamu ubah justru mencuri ketenanganmu. Keempat, jangan mudah terpancing oleh opini dan ekspektasi orang lain. Orang akan selalu berbicara. Mereka akan selalu punya sesuatu untuk dikomentari, entah baik atau buruk. Jika kamu terlalu fokus pada bagaimana orang lain melihatmu, kamu akan kehilangan jati dirimu sendiri. Miliki prinsip yang kuat, sehingga kamu tidak mudah goyah hanya karena omongan yang tidak penting. Kelima, pilih pertempuranmu dengan bijak. Tidak semua argumen harus dimenangkan. Tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Terkadang, diam lebih bijak daripada menjelaskan kepada orang yang tidak ingin memahami. Jika suatu perdebatan hanya akan menghabiskan waktumu tanpa menghasilkan solusi, maka tinggalkanlah. Keenam, tetap peduli, tetapi jangan terjebak. Menjadi cuek bukan berarti kehilangan empati. Kita tetap bisa peduli, tetapi dengan batasan yang jelas. Jika seseorang membutuhkan bantuan dan kita mampu membantu tanpa mengorbankan diri sendiri, maka berbuat baiklah. Tetapi jika sesuatu mulai menguras energi dan membuat kita kehilangan keseimbangan,
maka belajarlah untuk menjaga jarak. Peduli itu baik, tetapi terlalu larut dalam masalah yang bukan milik kita adalah beban yang tidak perlu. Ketujuh, latih diri untuk melepaskan dan fokus pada ketenangan. Semakin banyak hal yang kita lepaskan, semakin ringan hidup kita. Tidak semua harus diperjuangkan, tidak semua harus dijelaskan, dan tidak semua harus diambil hati. Fokuslah pada ketenangan, pada hal-hal yang membawa kedamaian dalam hidupmu. Jika sesuatu hanya menambah beban tanpa memberi manfaat, belajarlah untuk melepaskannya tanpa penyesalan. Pada akhirnya, ilmu cuek bukan tentang menjadi keras hati, tetapi tentang melindungi diri dari hal-hal yang tidak perlu. Karena hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita urusi, tetapi tentang seberapa bijak kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang cukup dibiarkan berlalu. Hidup ini singkat. Jangan habiskan untuk hal-hal yang tak membawa arti. Pilihlah apa yang benar-benar penting. Karena semakin banyak yang kamu urusi, semakin hilang dirimu sendiri. Jadi, sudahkah kamu belajar cuek hari ini?